Ya halo guys, salam bawang. Kembali lagi di pembahasan Oregairu Zoku, di mana kita akan membahas animenya secara lebih mendalam. Pertama-tama terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti seri review Oregairu Season 2 di channel ini. Yang pasti dukungan kalian sangat-sangat berarti banget dalam pembuatan seri review ini. Pokoknya kalian luar biasa. Nah, akhirnya kita memasuki bagian yang paling ditunggu-tunggu di Oregairu Season 2 Zoku, yaitu pembahasan endingnya yang ada di episode 13. Episode ini bakalan bersumber dari volume 11 light novelnya, yang dimana ini merupakan ending yang cukup menggantung dan cukup membingungkan. Apa maksud dari kata-kata Haruno? Dan juga apa maksud dari pernyataan Yui di scan akhir? Mengenai adegan-adegan itu, mari kita bahas. Berikut analisanya. Bonyu Otaku. Besok Komachi akan mengikuti ujian masuk SMA Sobu. Hachiman kelihatan galau, tapi bukan karena memikirkan hasil ujian Komachi, melainkan Hachiman khawatir bahwa ia akan merusak reputasi Komachi di SMA Sobu. Hachiman ini kan dicap sebagai siswa paling dibenci di sekolah sejak insiden Sagami di festival budaya. Jadi kalau para murid tahu kalau kakak Komachi adalah orang seperti dirinya, maka reputasi Komachi bisa menjadi buruk. Selain itu, Hachiman juga merasa khawatir dengan keimutan Komachi yang pastinya bakalan membuat banyak cowok naksir. Ya, galau mengenai hal-hal begituan sih wajar, karena kan kita tahu bahwa Hachiman ini adalah siskon akut. Yukino menaruh kue coklat buatannya di piring sebagai cemilan. Dia lalu memberikan Yui coklat yang sudah dibungkus rapi. Setelah itu Yui pun bertanya, "Loh, kok cuma aku yang dapat? Buat Hachiman mana?" Yukino dengan malu-malu memberikan kue coklat yang sudah ada di piring ke Hachiman. Lucunya, Hachiman juga gugup dan malu-malu ketika menerimanya. Kenapa bisa begitu? Ya, kan besok adalah 14 Februari atau hari Valentine. Jadi wajar jika menerima coklat dari cewek, interpretasinya bakalan kemana-mana. Melihat hal tersebut tentunya membuat Yui semakin paham akan perasaan mereka berdua. Pertanyaannya, kenapa Yui diberi bungkusan coklat khusus sedangkan Hachiman tidak? Tentu saja karena bungkusan coklat spesial sudah disiapkan khusus untuk Hachiman dan saat ini bukanlah momen yang tepat untuk menyerahkannya. Lah kok gitu? Kemungkinannya sih karena Yukino yang merasa masih belum siap karena saking malunya. Yukino masih menanti waktu yang dirasa tepat untuk memberikannya. Dan benar saja, sepulang sekolah, Yukino berniat memberikan coklat spesialnya ke Hachiman. Yui bisa mengerti itu dan berniat meninggalkan mereka berdua, tapi malah dikode oleh Yukino supaya jangan pergi. Di sini mengindikasikan bahwa Yukino belum tahu kalau sebenarnya Yui menyukai Hachiman. Momen awkward tersebut diganggu oleh kedatangan tak terduga dari Yukinoshita Haruno. Jadi Haruno mengatakan bahwa dia disuruh oleh ibunya untuk tinggal bersama di apartemen Yukino. Makanya sekarang dia sedang menjemput Yukino untuk pulang bersama. Saat Yukino bertanya apa alasannya, Haruno bilang semestinya Yukino sudah tahu jawabannya. Kira-kira apa maksudnya? Kita ketahui bahwa sebelumnya Yuki Mom memergoki Yukino pulang larut malam bersama laki-laki. Dalam hal ini Hachiman. Yukino yang tinggal sendirian di apartemen adalah keputusan pertama yang dia buat sendiri. Jadi ibu Yukino merasa kecewa nih karena persetujuan untuk tinggal sendirian tersebut ya malah terkesan disalahgunakan oleh Yukino. Makanya Yuki Mom menjadi khawatir dan menyuruh Haruno menemani Yukino di apartemen. Di sini Yukino hanya memilih diam. Kenapa? Dalam keluarga Yukinoshita, perintah ibu adalah sesuatu yang powerful. Makanya ada ketakutan pada diri Yukino jika harus menentang perintah dari ibunya tersebut. Haruno kemudian menyinggung masalah Yukino yang tidak punya jati diri. Yukino yang sejak dulu hanya mengikuti jejak langkah Haruno. Yukino yang bahkan tadi tidak bisa memutuskan untuk memberikan coklat ke Hachiman. Perkataan Haruno itu diinterupsi oleh Hachiman agar tidak dibahas di tempat umum. Kemungkinannya Haruno memang sengaja membahas masalah tersebut di hadapan Hachiman dan Yui. Karena masalah ini memang menyerempet juga ke masalah cinta segitiga antar anggota klub relawan. Makanya setelah Yui bilang akan memikirkan sikap mengenai masalah mereka bertiga, Haruno pun pergi sambil bilang bahwa ia menantikan jawabannya saat Yukino pulang nanti. Jawaban tentang apa? Ya tentang masalah cinta segitiga mereka. Besok adalah hari libur karena SMA Sobu dikhususkan untuk ujian masuk sekolah. Yui mengajak Yukino untuk menginap di rumahnya. Hachiman juga ikut mampir, tapi tentunya tidak ikut menginap. Ibu Yui atau Yui Gahamon mampir untuk mengantarkan minuman, lalu bilang bahwa Yui sering membicarakan tentang Hachiman. Karena malu, Yui mengusir ibunya sendiri dari kamar.
Yukino iri melihat kedekatan antara Yui dan ibunya. Tentunya itu karena Yukino tidak sedekat itu dengan ibunya sendiri. Kemudian Hachiman menyarankan pada Yukino untuk memberitahu keluarganya kalau Yukino akan menginap di rumah Yui. Uniknya, Yukino malah mengulang persis kata-kata dari saran Hachiman, di mana dia hanya akan berkelahi dengan Haruno jika bertemu, dan sekarang ingin minta waktu sejenak untuk berpikir tentang situasi ini. Anehnya, Haruno malah tahu kalau Hachiman ada di sana. Padahal Yukino sama sekali tidak menyinggung masalah Hachiman. Normalnya, jika tahu kalau akan menginap di rumah Yui, mestinya Haruno mintanya bicara ke Yui sebagai tuan rumah, tapi malah minta sambungkan ke Hachiman. Ini berarti Haruno berpikir bahwa saran tersebut kemungkinan besar diberikan oleh Hachiman, karena Haruno kemungkinannya menganggap keputusan Yukino tersebut sudah terlalu bergantung pada Hachiman, yang mana ini berkaitan dengan istilah kodependensi. Yukino adalah sosok yang sulit membuat pilihannya sendiri, maka Yukino dianggap akan mengikuti pilihan dari sosok yang ia percayai. Yukino menyerahkan sambungan teleponnya ke Hachiman, yang kemudian Haruno hanya mengatakan, "Kamu baik sekali ya." Ini mungkin bentuk sindiran dari Haruno kepada Hachiman bahwa kondisi yang Yukino alami sekarang adalah gara-gara perbuatan Hachiman sendiri. Kemudian adegan beralih pada Komachi yang berangkat untuk mengikuti ujian masuk SMA Sobu. Setelah Komachi pergi sambil komat-kamit ngapalin rumus sin kostan, Hachiman mendapatkan telepon dari Yui yang mengajaknya pergi kencan. Hachiman mengiyakan karena untuk membayar hutang dan janji kencannya di episode 9. Sesuai janji tersebut, mereka pergi ke SeaWorld. Ternyata Yui juga mengajak Yukino. Dari ekspresi kaget Hachiman dan Yukino, tentu kita bisa simpulkan kalau Yui mengajak tanpa memberitahu siapa saja yang diajak. Dari sini sudah bisa dibaca ada sesuatu yang direncanakan oleh Yui. Saat melihat hiu kucing, Hachiman memuji Yui yang orangnya kelihatannya selalu baik terhadap semuanya, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Tapi Yui menyangkalnya dan mengatakan hal yang sama dengan Hayama, bahwa ia tidak sebaik yang orang lain pikirkan. Ini pertanda bahwa selama ini Yui melakukan hal serupa dengan Hayama, yaitu kebohongan, kepura-puraan, dan sandiwara. Seperti halnya Hayama yang memanfaatkan Miura supaya terhindar dari keagresifan para murid cewek yang lain, Yui pun memanfaatkan pertemanannya dengan Yukino untuk mendekati Hachiman. Kemudian adegan ini adalah saat Yukino melihat keterangan tentang penguin yang setia pada pasangannya seumur hidup. Jadinya membuat Yukino kelihatan kurang nyaman dan memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan. Kemungkinan besar Yukino mulai menaruh curiga bahwa Yui bisa jadi menyukai Hachiman. Karena kan seharusnya hari ini adalah kencan Yui dan Hachiman. Kemudian Hachiman memutuskan untuk menyusul Yukino ke dalam dengan bilang kalau Yui masih sibuk mengambil foto penguin. Kembali Yukino menceritakan tentang dirinya kepada Hachiman, tentang dirinya yang tidak punya tempat untuk bernaung dan hanya bisa mengikuti arus sampai tertabrak oleh dinding yang tidak terlihat. Tak lama setelahnya Yui datang dengan tatapan yang agak miris melihat kedekatan mereka berdua dan mungkin mendengar keterbukaan Yukino kepada Hachiman, seperti yang rasanya agak mirip dengan keterbukaan saat di adegan UKS di episode sebelumnya. Saat adegan ini, Yui menyinggung tentang kembang api. Hachiman langsung teringat dengan kejadian saat festival kembang api di season 1 animenya, di mana di sana Yui mencoba untuk nembak Hachiman. Sepertinya Hachiman mendapatkan firasat bahwa momen serupa akan segera terjadi. Ketika menaiki wahana biang lala, Hachiman bermonolog tentang wahana tersebut yang bergerak secara perlahan, tidak pernah bergerak maju, dan hanya bergerak dalam lingkaran. Lalu pada akhirnya akan berhenti dan berakhir. Monolog ini menggambarkan situasi hubungan mereka bertiga sekarang, yang mana sedang dalam masa stagnan, masih berusaha berada pada zona nyamannya. Tapi suatu saat nanti pasti akan berakhir. Awal mula menuju ending pun mulai terlihat dari tindakan Yui selanjutnya. Yui membukanya dengan mengatakan apa yang akan dilakukan tentang dirinya, tentang Yukino, dan tentang kita. Jika kita cermati, aneh rasanya kalau Yui malah menggunakan kata kita di kalimat terakhir. Normalnya kan nama Hachiman yang disebut, tapi malah menggunakan kata kita. Ini tentu bukan tanpa alasan. Kita clearkan pemahamannya dulu ya, bahwa dari sekarang yang akan dibahas adalah tentang Yui, Yukino, dan dampaknya terhadap hubungan mereka bertiga. Singkatnya, ini tentang cinta segitiga yang terjadi di antara mereka. Yui memberanikan diri untuk menyerahkan kue coklat buatannya kepada Hachiman langsung di hadapan Yukino. Yui bilang kalau kue ini adalah ucapan terima kasih dari requestnya yang dulu. Yang dimaksud Yui adalah requestnya tentang membuat kue coklat di season 1 episode 1. Tapi jika benar begitu, kan dulu Hachiman sudah pernah
senang menerimanya, tapi malah diberi lagi. Diberinya di hari Valentine lagi. Selain itu, cuma Hachiman saja yang Yui beri coklat, sedangkan Yukino tidak. Ya mudah saja mengasumsikan bahwa ini sebagai penegasan di hadapan Yukino bahwa Yui menyukai Hachiman. Karena mengerti mengenai itu, Yukino memegangi tasnya, yang mungkin karena teringat bahwa kemarin dia gagal menyerahkan coklat spesial buatannya ke Hachiman, dan akhirnya kelihatan pasrah. Kemudian Yui bilang, "Apa kamu ingat permintaanku?" Setelah itu, dia memaksa Hachiman menerima coklatnya tersebut. Kita tahu kalau permintaan Yui waktu itu adalah membuat coklat untuk diberikan kepada seseorang, yang bisa diasumsikan seseorang tersebut adalah orang yang dia suka. Itu berarti Yui menegaskan secara tidak langsung bahwa orang yang ia ingin berikan coklat pada waktu itu adalah Hachiman. Hachiman bilang kalau coklat ucapan terima kasih sudah pernah diberikan, tapi Yui tetap bilang kalau yang ia berikan sekarang adalah kue coklat ucapan terima kasih. Tentunya maksud sebenarnya bukan sekedar ucapan terima kasih. Yui bilang jika mereka bertiga mengerti tentang perasaan masing-masing, maka mereka tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Maksudnya apa? Hachiman pernah berteori bahwa kalau ada orang yang cintanya ditolak oleh teman satu circle-nya, maka orang yang ditolak tersebut lambat laun akan menjauh dari lingkaran pertemanan. Ini berarti Yui tahu kalau dia confess ke Hachiman sekarang, maka Yui pasti akan ditolak. Yui kemudian membahas mengenai sayembara yang ada di klub relawan, di mana yang kalah harus menuruti suruhan dari sang pemenang. Yui bilang dia tahu cara menyelesaikan masalah Yukino dan sekaligus masalah hubungan mereka bertiga. Jadi, jika Yui menang dalam sayembara tersebut, maka dia akan mengambil semuanya. Apa yang dimaksud dengan mengambil semuanya? Semuanya di sini mengacu pada Yui yang bisa mendapatkan Hachiman, tetap bersahabat dengan Yukino, dan keadaan klub relawan tetap seperti biasanya. Hachiman mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dibuktikan dengan monolognya yang mengatakan bahwa kalimat Yui barusan tidak mengacu pada apapun. Karena jika ia menguraikannya, segalanya akan berakhir. Makanya dia menghindarinya. Karena jika Yui bilang secara langsung dan jelas, Oregairu bakalan langsung tamat di episode ini. Enggak, maksudnya Yui bakal kehilangan momen untuk berusaha memiliki Hachiman. Di adegan berikutnya, Yui meminta persetujuan dari Yukino mengenai sayembara tersebut. Dari sini sudah terlihat kalau masalah ada di antara Yui dan Yukino, di mana Yui hanya perlu persetujuan dari Yukino dan tidak meminta persetujuan dari Hachiman. Yui dan Yukino masing-masingnya sudah tahu kalau mereka menyukai Hachiman, dan Yui ingin masalah perasaan mereka tersebut diselesaikan dengan sayembara. Karena kan kalau Yui memenangkan sayembara, Hachiman dan Yukino otomatis harus 100% mematuhi apa yang Yui minta. Tapi apakah hal itu bisa disebut dengan hubungan yang tulus? Jelas tidak. Yukino yang hampir bilang setuju malah diinterupsi oleh Hachiman yang bilang Yukino harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak boleh menggantungkan masa depan pada pilihan orang lain. Kalimat Hachiman ini menjadi cikal bakal dari permintaan Yukino yang mencoba untuk menjadi independen dan menyelesaikan masalahnya sendiri, yang mana permintaan tersebut malah membuatnya semakin menjauh dari Hachiman di season 3. Hachiman bilang jika mengikuti saran Yui, maka hubungan mereka akan berubah menjadi kepalsuan yang hakiki. Semuanya akan dipenuhi dengan sandiwara, dan itu bukan sesuatu yang genuine lagi. Lalu Yui bilang sudah menduga kalau Hachiman akan mengatakan itu. Ini mengindikasikan bahwa semua drama yang terjadi saat ini sudah sesuai dengan skenario yang Yui buat. Akhirnya, Hachiman dan Yukino bisa mendapatkan gambaran atau petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan mereka bertiga. Dalam hal ini, cinta segitiga. Yukino pun menjawab bahwa jangan seenaknya menentukan perasaan atau pilihannya. Lalu bilang kalau permintaan Yui bukanlah yang terakhir, karena mereka masih memiliki permintaan dari Hachiman. Kemungkinannya, ini merujuk pada permintaan Hachiman untuk memiliki hubungan yang genuine, hubungan yang tulus. Episode ini pun ditutup dengan Yukino yang ingin mengatakan permintaannya ke klub relawan, di mana permintaan tersebut akan kita dengar di season 3 dan membuka drama baru yang berujung pada klimaks dari keseluruhan cerita Oregairu. Sekian dulu pembahasan Oregairu Zoku episode 13 yang merupakan episode penutup dari Oregairu season 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin review ini sampai sekarang. Seri review Oregairu masih akan berlanjut, jadi tetap pantengin terus channel Borneo Otaku dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Goodbye.